Halo everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan hari ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang modal perfect dalam bahasa Inggris. Yuk, mari kita belajar sama-sama. Oke teman-teman, pertama kita harus tahu dulu apa sih modal perfect itu. Oke, modal perfect ini merupakan modal auxiliary yang dikombinasi dengan perfect form. Jadi, di sini ada modal diikuti dengan have plus verb 3. Nah, dalam hal ini, modal perfect tidak mengikuti subject verb agreement ya teman-teman. Sehingga apapun subjeknya, maka ketika ketemu dengan modal ditambah dengan have ditambah dengan verb 3. Seperti itu teman-teman. Kita pelajari dulu jenis yang pertama, yaitu might plus have plus verb 3 teman-teman. Nah, di sini kata might have plus verb 3 digunakan untuk menunjukkan probability atau sesuatu yang mungkin, atau bisa juga prediksi, atau bahkan ketika kita tidak begitu yakin dengan sesuatu yang terjadi. Contohnya di kalimat ini teman-teman, Karen came late this morning, she might have missed the bus as I am not sure why she was late. Nah, pada kalimat ini teman-teman kita ketahui bahwa Karen terlambat pagi ini ya. Nah, kita punya prediksi dia mungkin saja ketinggalan bis, tetapi kita tidak yakin. Sehingga di kalimat ini kita menggunakan modal might ditambah dengan perfect form yaitu have plus verb 3. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu must plus have plus verb 3. Fungsinya pada modal ini digunakan untuk strong conclusion atau kesimpulan yang kuat, atau bahkan ketika kita betul-betul yakin tentang sesuatu yang terjadi. Biasanya diikuti dengan bukti ya teman-teman. Nah, contohnya di kalimat ini, Donna must have returned the camera she rented during her way to work. I saw her car parked near the camera rental store. Nah, pada kalimat ini teman-teman, kita yakin bahwa Donna pasti sudah mengembalikan kamera yang dia pinjam. Karena kita punya bukti, kita melihat bahwa ada mobilnya yang parkir di toko persewaan kamera. Seperti itu ya teman-teman, sehingga di sini menggunakan modal must. Mari kita lanjutkan pada modal berikutnya, yaitu couldn't plus have plus verb 3. Pada kalimat ini fungsinya lain lagi teman-teman, yaitu to state impossibility atau sesuatu yang tidak mungkin, atau bahkan ketika kita sangat yakin bahwa itu bukan kejadiannya begitu ya. Nah, ini adalah keterbalikan dari must have plus verb 3 teman-teman. Contohnya di kalimat berikut, we couldn't have repaired the motorcycle because its spare parts are very difficult to get. Di sini kita yakin bahwa kita nggak bisa memperbaiki atau mereparasi motorcycle tersebut karena spare partnya sangat sulit untuk didapatkan. Nah, selanjutnya teman-teman, could plus have plus verb 3. Ini berbeda lagi ya fungsinya, yaitu untuk menyatakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi di masa lampau, tetapi tidak lagi mungkin terjadi di masa sekarang, atau ketika kita memilih untuk tidak melakukannya meskipun kita punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Contohnya di kalimat berikut teman-teman, we didn't go out last night. We could have gone to the cinema, but we decided to stay at home. Dalam kalimat ini kita tidak pergi tadi malam. Kita mungkin saja bisa pergi ke bioskop ya, tetapi kita memilih untuk stay at home atau diam di rumah. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi, tetapi kita memilih tidak melakukannya. Nah, selanjutnya adalah modal should, have plus verb 3 teman-teman. Nah, pada kalimat ini fungsinya lain lagi ya teman-teman, yaitu untuk menyatakan nasihat atau penyesalan. Nah, pada kalimat ini teman-teman, contohnya, you should have asked for the boss approval before withdrawing some amount of money. Kamu sebaiknya sudah nanya kepada bosmu atau izin kepada bosmu sebelum menarik sejumlah uang. Dalam hal ini teman-teman, sebaiknya bertanya kepada bos ini merupakan nasihat, tapi di dalamnya juga terkandung sedikit penyesalan ya teman-teman, sehingga kita bisa menggunakan modal should plus have plus verb 3.
Mari kita lanjutkan pada model yang lain, yaitu would plus have plus verb 3, teman-teman. Fungsinya berbeda lagi, yaitu untuk menyatakan intention atau keinginan di masa lampau yang tidak dapat terjadi atau tidak terjadi di masa lampau. Contohnya, I would have told her how I felt if I had met her at prom. Saya akan menyatakan kepadanya apa yang saya rasakan atau bagaimana perasaan saya jika saya bertemu dengan dia. Tetapi kenyataannya di masa lampau, teman-teman, dia tidak bertemu, sehingga tidak jadi menyatakan apa yang dia rasakan. Sehingga kita menggunakan would plus have plus verb 3 karena konteksnya seperti itu. Nah, supaya lebih mudah teman-teman, karena jenis modalnya banyak sekali, saya nyatakan dalam tabel berikut, teman-teman. Jadi intinya kita sederhanakan saja ya. Kalau Mike plus have plus verb 3, maka kemungkinannya kecil. Kalau kita mau menggunakan must plus have plus verb 3, maka kemungkinannya besar dan ada bukti. Kalau mau pakai couldn't, maka ini hampir tidak mungkin. Kalau pakai could, bisa saja terjadi, tetapi memilih untuk tidak dilakukan. Kalau pakai should, ini adalah untuk menyatakan nasihat atau bisa juga untuk menyatakan penyesalan. Kalau pakai would, ini bisa digunakan untuk menyatakan niatan. Nah, teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, Anda dapat share kepada orang di sekitar Anda. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Jangan lupa dukung terus dengan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya sehingga Anda dapat tahu jika saya mengupload video yang baru. Terima kasih sekali lagi teman-teman dan sampai jumpa.